Shalom. 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 Ya, apa kabar? Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Saya sekalipun kondisi kurang sehat, badan semuanya sakit, satu hari ini sudah direfleksi pun, diurut pun masih terasa sakit. Tapi karena kita punya kerinduan yang kuat untuk ikut KTB, yaitu firman Tuhan akan memberkati kita. Ya, saya terasa perutnya kayak batu keras sampai sekarang ini. Gak tahu kenapa keras begitu, mungkin masuk angin atau bagaimana, kecapean mungkin di hari Senin Selasa ya, ini ke puncak ya, langsung kerja. Jadi demikian juga Ibu Gembala juga istirahat ya, karena kondisi kesehatan juga terganggu ya, bersama-sama itulah mungkin yang dikatakan merasakan bersama dalam suka dan duka begitu ya. Ya, sakit pun kita rasakan bersama. Tapi saya bilang tetap KTB karena sudah 2 minggu kita nggak KTB. Betul ya? 2 minggu ya, tidak KTB di awal bulan di minggu kedua. Nah, jadi dengan segala kekuatan daripada Tuhan, kita tetap mengikuti KTB. Terima kasih untuk semua yang bergabung di TikTok. Tuhan berkati, kiranya hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 12 sampai 26. Yohanes 12 ayat 12 sampai 26. Ini suara saya berfungsi telinga itu hanya satu, hanya sebelah kanan, sebelah kiri tidak berfungsi sementara ini, nggak tahu kenapa. Kemarin sudah dibawa ke rumah sakit, diobatin, tapi tetap belum ada perubahan. Mungkin harus ke rumah sakit yang pertama, diarahkan harus ke rumah sakit Cipto, katanya ada alatnya di sana oleh dokter THT yang ada di rumah sakit Pina. Ya, itu kan tentu butuh waktu. Baik, mari kita buka firman Tuhan Yohanes 12. Mulai dari ayat yang ke-12 sampai 26. Ini Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Yesus dielu-elukan di Yerusalem, itu perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jika sudah, kita akan baca tentang pengorbanan. Pengorbanan. Ya. Kalau kita serupa dengan Kristus kan sudah selesai ya. Nah, sekarang pengorbanan. Nah, yang pria ya, baca ayat yang ke-12, wanita 14, anak-anak 15 ya. Oke, makanya anak-anak gabung ya, suaranya kenceng supaya didengar juga yang ada di TikTok ya. Oke, sudah dimulai dari kaum bapak atau pria dari ayat 12 gantian sampai selesai ya. 2, 3 ya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Wanita bersama-sama 2, 3 ya. Anak-anak, Yesus menemukan seekor keledai. 2, 3 ya. Yesus 3-2 ya. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Anak-anak, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kuburan dan membangkitkannya dari antara orang mati. Memberi kesaksian sebab tentang dia. pria, sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat tanda mujizat itu. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa
tidak berhasil, lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Oke, lanjut. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yahudi. Kaum Bapak nomor 2 ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuhan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus memberitakannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Anak-anak, Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. oke, sampai ayat 26 saja. Cukup banyak ya pembacaannya. Sebenarnya bisa selesai sampai ayat berapa itu? 40-50 ya, tapi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi topik KTB hari ini adalah pengorbanan. Ya. Kalau kita mendengar pengorbanan, kira-kira yang ada di pikiran kita apa ya? Ya, dari ini kan kata sifat ya, dan bisa juga kata kerja berkorban, itu kan dari kata dasar korban. Nah, baru-baru ini saudara kita dari Muslim ya berkorban ya, dia korban dengan memotong jenis binatang, baik itu domba, kambing, sapi, dan bagian dari ajaran agama mereka ya, itu korban. Ya. Nah, kira-kira apa yang di pikiran kita, di benak kita kalau kita mengingat tentang apa pengorbanan? Hah? Berarti apa itu pengorbanan, artinya apa? Hah? Ona? Hah? Hah? Yang kencang kuping saya nggak benar. Memberikan sesuatu kepada orang lain. Hah? Memberi apa? Memberikan sesuatu kepada Memberikan sesuatu kepada orang. Oh iya. Berkorban itu berarti memberikan sesuatu kepada orang. Oke. Kalau misalnya kita memberi sesuatu kepada orang, aku beri kepada kamu ya, lalu nanti kamu juga beri kepada saya, korban gak itu? Enggak. Ya kan gitu ya. Oke, si Muru, menurutmu apa itu pengorbanan? Muru. Hah? Kamu udah pernah berkorban belum? Berkorban Pak, sekalipun lagi sakit perut tak masak. Itu. Termasuk. Termasuk. Pernah. Gitu ya? Sekolah. Kalau hal-hal kecil sih pernah. Hah? Ya. Kalau Gio apa? Hah? Korban apa? Menolong papa mama, berkorban gak itu? Hah? Kalau misalnya papa mama saya tolong ya, tapi beliin apa itu? Nah, apa itu bang? Seperti suruh kak dibeli monik itu. Lego. Nah, Berkorban. ya, apakah itu berkorban? Tidak. Ya, kalau berkorban itu artinya memberi tanpa mengharapkan balasan. Dan berkorban itu adalah sifatnya memberi dengan tulus, ya. Memberi dengan sikap yang didasarkan kepada kasih gitu ya. Nah, hari ini kita belajar pengorbanan. Belajar tentang pengorbanan itu yang paling baik, paling sempurna hanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Mau tokoh agama terkenal manapun, ya, yang viral sekalipun di dunia ini,
presiden sekalipun, tetap Yesus number one. Apa itu? Nomor satu, bahkan di atas segalanya, ya. Mari kita tadi apa yang kita baca tadi, saya supaya cepat, saya sudah buat ringkasan ya. Jadi kita nggak membahas pertanyaan-pertanyaan di situ, saya sudah buat pertanyaan yang lain supaya lebih cepat kita mendapatkan berkat ya. Jadi di Yohanes 12 ayat 12 sampai 26 yang kita sudah baca tadi itu, oh ya lupa saya, ada di itu di grup ya, di grup saya sudah share ya, saya lebih ringkas ya. Ya, menggambarkan dua peristiwa penting menjelang penderitaan Yesus. Nah, kalau bilang pengorbanan berarti penderitaan. Ya, penderitaan Yesus. Pertama, dari yang kita sudah baca tadi itu di ayat 12 ya, sampai ayat berikutnya, Yesus dikatakan masuk ke Yerusalem. Ketika dia masuk ke Yerusalem, Yesus disambut dengan sorak-sorai. Mengatakan, "Hosana, Hosana." Ya, dengan daun palem. Ya, orang banyak pada saat itu mengikuti Yesus dan mereka mengatakan, "Hidup Raja Israel, Hosana Raja Israel, Rezanya Raja Israel." Nah itu. Kita sering menyanyikan lagu ya, Hosana, Hosana. Hosana. Kalau menurut Prof Abraham itu sebenarnya tidak tepat itu. Ya, lagu itu. Mengapa? Ketika mereka memanggil Yesus Hosana, Hosana, itu harapan mereka dari Yesus itu adalah sebagai Raja Israel secara politik. Maka mereka Hosana, Hosana. Jadi teriakan mereka itu pengharapan bahwa Yesus itu datang sebagai Raja politik untuk membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi yang menjajah Israel pada saat itu. Gitu. Nah, tapi kita sering nyanyikan ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya nyanyikan untuk pada Tuhan Yesus, ya tentunya sebagai Raja roh secara rohani. Nah, jadi itu. Jadi teriakan Raja Israel itu secara politik itu, ya. Nah, Yesus kemudian berikutnya dari apa yang kita baca itu, Yesus memberitakan kematiannya. Nah, ini sebenarnya katakan pengorbanan. Nah, di sini Yesus menggunakan apa tadi? Perumpamaan apa? Biji, masih ingat bacanya tadi? Menggunakan biji apa? Biji gandum. Biji gandum yang mati. Maksudnya apa ini? Menjelaskan bahwa kematian Yesus itu akan menghasilkan buah. Menghasilkan apa? Buah, yaitu keselamatan bagi banyak orang. Ya. Kalau kita hari ini ada dan memperoleh keselamatan, itu tidak lepas dari pengorbanan Yesus. Yaitu apa? Kematiannya di kayu salib. Nah, dua hal ini dari pembacaan kita. Nah, perhatikan ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang perhatikan di bahan itu. Tapi saya buat pertanyaannya pertama yang jauh lebih penting untuk kita perhatikan, yaitu apa makna perumpamaan biji gandum yang mati? Itu. Ayo. Apa maknanya perumpamaan biji gandum yang mati dihubungkan dengan pengorbanan Yesus? Kita ini sebuah petani kan ya? Betul nggak? Kalau jagung itu supaya dia berbuah banyak, apa yang dilakukan? Bijinya apa? Ditanam dan harus mati. Setelah mati baru bertumbuh. Nanti dia besar, apakah tetap satu butir buahnya? Tidak. Satu jagung itu bisa berapa butir? Hah? Berapa butir? Bisa lebih dari 100. Ada yang menghitung katanya itu bisa mencapai 200, 300, bahkan ada yang 500. Luar biasa. Dari satu yang mati di tanah itu, ditanam, dia bertumbuh sehingga menghasilkan buah yang banyak. Nah, diumpamakan oleh Yesus dirinya itu seperti ya biji gandum yang mati. Ini apa ini maksudnya nih? Yesus membandingkan dirinya dengan biji gandum yang harus mati. Dan
kematian Yesus itu membawa namanya berbuah banyak. Nah, jadi ini menggambarkan apa? Menggambarkan pengorbanan diri Yesus, yaitu kematiannya di kayu salib. Dia harus mati. Maka begitu pentingnya kematian Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka saya dan saudara tidak akan pernah memperoleh namanya keselamatan. Boro-boro berbuah banyak, memperoleh keselamatan pun tidak. Gitu ya. Nah, itu artinya pengorbanan Yesus, yaitu kematiannya di kayu salib, itu mutlak untuk keselamatan. Kita ngerti ya, baik-baik ya. Nah, jadi artinya apa? Menghasilkan keselamatan dan hidup kekal bagi banyak orang, maka dikatakan itu adalah berbuah banyak. Ya, dengan matinya Yesus, maka buah banyak, yaitu dari iman yang lahir. Ya, nah iman kita lahir itu kepada Yesus itu atas kematian dan kebangkitannya ya. Ya, kematian dan kebangkitan Yesus, tidak ada yang lain. Ya, oke. Makanya orang yang tidak percaya dengan kematian kebangkitan Kristus sudah pastikan tidak masuk surga, pasti neraka itu. Mau ngomong apapun mereka terserah, gitu kan? Nah itu. Jadi sekali lagi orang yang menolak kematian dan kebangkitan Kristus menjadi suatu berita keselamatan, yaitu keselamatan kehidupan kekal, maka pasti bukan menerima hidup kekal. Tapi sebaliknya, orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus karena percaya kepada kematian dan kebangkitannya, berarti dia dibawa kepada keselamatan yang kekal. Amin. Amin. Paham gak yang sampaikan itu? Nah, berarti begitu pentingnya kalau mau berbuah banyak, yaitu harus melalui kematian Yesus Kristus. Ya, oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, nanti kalau ada diskusi boleh setelah ini ya. Dikatakan pertanyaan kedua itu, bagaimana sikap orang banyak menyambut Yesus dengan tadi daun palem? Ini adalah mencerminkan harapan mereka terhadap Mesias. Harapan mereka kepada Yesus sebagai Mesias. Mesias itu hanya diperuntukkan panggilan itu kepada Yesus ya, tidak ada yang lain ya. Nah, tadi saya katakan mereka dikatakan menyambut Yesus dengan sorak-sorai, Hosana, Hosana, Hosana. Ya, Raja Israel. Nah, sikap yang banyak menyambut Yesus pada saat itu, pada dia masuk Yerusalem dengan daun palem itu mencerminkan apa? Mencerminkan harapan mereka terhadap Mesias. Jadi, dalam konteks ini, pembacaan tadi kita itu, orang banyak menyambut Yesus sebagai raja mereka harapkan, yaitu raja politik, raja militer yang akan membebaskan mereka dari penindasan. Pada saat itu mereka dijajah oleh bangsa Israel. Ya, bangsa Romawi, Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, dalam penindasan mereka ingin bebas dari situ, ya. Nah, di sini Yesus mau menegaskan kepada mereka kalau dia datang bagi bangsa Israel, melalui bangsa Israel, bukan sebagai raja politik, bukan sebagai raja militer. Ini menegaskan bahwa kerajaannya itu bukan kerajaan duniawi, melainkan kerajaan yang berkorban untuk pelayanan, yaitu keselamatan secara rohani, bukan keselamatan secara duniawi. Jadi bukan kemenangan politik. Nah, kalau orang berperang kan biasanya berjuang supaya apa? Menang atas perang. Indonesia merdeka, ya, melawan penjajah. Waktu itu berperang dengan bambu runcing, dengan yang lain-lain, senjata yang sangat sederhana, tapi Indonesia bisa menang. Pokoknya peperangan itu pasti dua belah pihak ingin menang, tapi pasti hanya satu yang menang. Nah itu untuk apa? Kebebasan dari penindasan penjajah secara dunia. Tapi kalau Yesus bukan pembebasan penindasan secara dunia, tapi pembebasan dari akibat dari dosa. Upah dosa ialah maut, yaitu kematian yang kekal, kematian untuk selama-lamanya, neraka berarti ya.
Nah, Yesus datang untuk membebaskan manusia dari itu melalui kematiannya, pengorbanannya di kayu salib. Ya. Jadi di sini Yesus ini sebenarnya menegur dengan keras. Menegur dengan keras agar mereka melihat, ya, melampaui simbol kekuasaan dan memahami makna sejati kehadirannya. Jadi aku datang bukan untuk urusan politik, bukan untuk menjadi raja dunia, tapi aku datang adalah untuk apa? Kehadiranku adalah kehadiran dengan apa? Untuk membebaskan kamu dari akibat dosa. Begitu ya. Nah, itu. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang ketiga, perhatikan. Apa yang dimaksud Yesus berkata ya tadi, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ada tadi ya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, kita tentu harus mencintai nyawa kita ya, supaya tetap sehat. Ya, harus kasih buktinya mencintai nyawa kita, yaitu kita makan teratur, minum teratur, jaga kesehatan, olahraga. Ya kan? Sebagai bukti kita bertanggung jawab menjaga tubuh kita, kita mencintai. Tapi apa maksudnya Yesus di sini? Apakah seperti itu? Yang tidak. Nah, barang siapa mencintainya, ia akan kehilangan nyawanya. Pakai ia kehilangan nyawanya lagi. Kalau cinta dengan nyawanya, kehilangan nyawanya. Ya, tidak semua orang bisa mengerti makna ini. Ya, hari ini kita lihat maknanya apa ini. Nah, makna dari barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini untuk apa? Ini Yesus menekankan bahwa hidup yang terlalu mencintai kenyamanannya, keselamatan dirinya di dunia ini, dia merasa aman dengan hartanya, dengan uangnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Dia merasa tidak butuh lagi namanya Tuhan, tidak butuh lagi namanya Yesus. Ya, karena dia begitu cinta dengan apa yang dimiliki. Maka Yesus pernah menegur, ya, di mana hartamu berada, apa itu? Itu ya. Coba baca dulu, jangan sampai salah. Di situ hatimu berada, begitu ya? Ya. Nah, kalau orang punya harta terlalu banyak, itu biasanya bisa khawatir nanti hilang, disimpan di bank, nanti banknya bangkrut, ya kan? Nah, dilikuidasi dan yang lain. Ya. Makanya ada juga orang iri dengan tukang becak yang bisa tidur di atas becaknya. Tuh dia pakai supir pribadi kan, dia di belakang, dia lewat lihat persimpangan perumahan, dilihat ada becak gitu kan. Nah, terus tukang becaknya bisa tidur nyenyak banget, lalu lihat diri sendiri, aduh, tukang becak aja bisa tidur, barangkali saya menjadi tukang becak aja deh. Kalau saya ini nggak bisa tidur berhari-hari. Dulu saya pernah langganan tunanetra urut refleksi di apa itu perumahan apa itu dekat Perwira sana, ya, Alinda ya, perumahan Alinda. Dia bilang cerita gini, seringkali ke sini orang datang pijit bukan karena pegal-pegal, tapi karena nggak bisa tidur katanya. Nah, jadi nanti udah dipesan sama dia, berapapun akan dibayar. Nanti kalau sudah dipijit saya bisa tidur, tinggalin aja ya. Berapa kira-kira hari ini yang datang untuk pijit, saya bayar semuanya. Gitu, harga Siregar kok. Nah, saya bayar berapapun, yang penting saya bisa tidur. Istrinya pun pesan begitu, Pak, bapaknya udah tidur, biarin saja. Gitu. Nah, ditungguin berapa jam itu sampai dia bangun. Dikasih mahal. Begitu mahalnya untuk membayar bisa orang tidur ya. Ya, nah gitu. Mengapa? Karena sudah di bergelimang harta dan yang lain, ternyata dia nggak bisa tidur. Sebaliknya, tukang penarik becak yang ada di persimpangan perumahan, ketika ada lewat mobil, dilihat mobil mewah lewat, lalu ada duduk di tengah, dia berpikir begini, enak juga ya kalau pakai mobil, ada supir pribadi, tinggal duduk di belakang tidur gitu. Nah, itu tukang becak berpikiran seperti itu. Nah, pikir seperti itu. Dia nggak tahu bahwa yang di dalam mobil itu juga sedang menderita, nggak bisa tidur. Ya, nah itu.
Itu apa? Karena terlalu mencintai nyawanya, mencintai kenyamanan dunia. Makanya jangan kita terlalu mencintai kenyamanan dunia. Itu mengakibatkan apa? Ya, arah hidup kita nanti tidak akan memperoleh kehidupan kekal kalau kita terlalu mencintai perkara-perkara dunia. Kita hidup di dunia bukan berarti mencintai hal-hal yang pada dunia. Menikmati karena kerja keras kita ya boleh, ya kan begitu ya. Nah, jadi kita harus keluar dari rasa nyaman kita. Lalu dikatakan sebaliknya, mereka yang rela membenci atau melepaskan hidup duniawi, artinya apa? Mati bagi dirinya sendiri demi Tuhan. Artinya mati dengan keinginan daging, mati dengan keinginan dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, demi apa? Supaya Tuhan hidup. Tidak mungkin Tuhan hidup di dalam kehidupan kita kalau kita lebih mencintai dunia. Bahkan kalau suami pun lebih mencintai istri pada Tuhan, tidak mungkin Tuhan hidup di dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau istri lebih mencintai suami daripada Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Itu. Makanya ada ayat dikatakan, bencilah keluargamu, ayahmu, ibumu. Nah, benci di situ bukan pengertian kita benci secara negatif gitu. Waduh, benci aja, benci itu kata Tuhan, bukan. Artinya, jangan keluarga menjadi prioritas di atasnya Tuhan gitu. Harus Tuhan urutan pertama, ya. Nah, mengapa demikian? Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita sampai hari ini dan esok bahkan sampai selama-lamanya, yaitu kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Nah, pertanyaan yang berikutnya, yang keempat. Ini bagian penerapan tentunya sudah ini ya. Nah, bagaimana kita dapat menerapkan prinsip pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus? Kita ini pengikut Kristus enggak nih? Ya, bukan karena ikut-ikutan. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Hati-hati kalau tidak menjadi pengikut Kristus, hanya beragama. Kalau hanya beragama Kristen, itu belum tentu menjadi pengikut Kristus. Banyak orang Kristen tidak menjadi pengikut Kristus. Bahkan pernah menjadi mantan Kristen, mantan hamba Tuhan, ya kan? Pendeta, baru-baru ini ada yang mati tuh. Isinya siapa itu? Ya, YW, ya, tahu ya. Dia bilang, kalau Yesus itu Tuhan dan dia bisa mengambil nyawa orang, habis ceramah ini saya siap diambil nyawa saya. Katanya begitu. Itu ada itu di TikTok ya. Kalau benar Yesus Tuhan, dia bisa mengambil nyawa orang. Sekarang ini juga saya siap untuk diambil nyawanya. Langsung terjadi. Jatuh, bawa, mati, ya kan? Nah, dan dianggap itu masuk langsung tol, masuk surga. Nah itu ya. Baru sekarang dia kaget. Ternyata saya salah, keliru, sudah di neraka kan gitu. Menurut iman Kristen. Ya kan? Nah, lalu kalau dia bisa kembali ke dunia, dia akan kembali. Aduh Tuhan, sudah salah, saya sudah salah saya ini, sudah sesat saya ini. Nah, gitu. Nah, itulah karena apa? Karena kenyamanan perkara dunia. Karena dengan dia menjadi penceramah di situ, pendakwa di situ, itu langsung bergelimang harta. Rumah mewah, uang banyak. Ya kan? Terus apa tuh namanya itu, mobil mewah. Semuanya dia punya. Sebab misalnya Paulus Melango sudah mualaf jadi pendakwa. Wah, cepat itu. Nggak susah cari duit. Misalnya ya. Nah itu. Apalagi namanya Paulus keren. Nah kan gitu. Nah itu. Nah itu. Tapi tidak ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat penerapan prinsip pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengikut Kristus itu apa? Pertama itu adalah pengikut Kristus yang dipanggil untuk mengikut dia. Mengikut Yesus itu totalitas ya. Mengikuti dengan pengenalan akan Kristus. Kalau kita tidak kenal, tidak mungkin kita mengikut kan? Betul. Orang baru kita kenal di jalan lalu kita mengikuti dia. Ada nggak seperti itu? Enggak. Ya, harus benar-benar kita kenal dulu, baru kita mengikut dia. Cuman nah, demikian juga kita kepada Tuhan. Kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus kenal dulu siapa itu Tuhan Yesus. Apa istimewanya dengan yang lain? Nah kan gitu. Ada nggak istimewanya? Kalau nggak ada istimewanya, ngapain kita ngikut? Tapi ada istimewanya, pengorbanannya.
yaitu kematian dan kebangkitannya. Wow, luar biasa. Nah, kemudian kalau mau ikut Tuhan, berarti siap berubah. Ya, kita diubah oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ya, firman-Nya itu yang bisa mengubah hati kita, hidup kita, tidak ada yang lain. Dan kemudian kalau kita sudah berubah dalam kehidupan di dunia ini, siap untuk mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Bukan menderita mati lagi di kayu salib, bukan. Ya, Yesus mati di kayu salib, menderita, maka kita ikut juga menyalibkan diri, tersalib, bukan. Ikut menderita Yesus itu misalnya contohnya, kita tidak malu ya menjadi saksi Kristus atau mengatakan pengikut Kristus depan orang lain. Mungkin orang lain itu meremehkan kita, mengucilkan kita, menjauhi kita, kan? Karena kita tahu kata itu Kristen ditinggalkan, itu kan? Ya mungkin digosipin, difitnah, ya kan? Nah karena iman kita, bukan karena kelakuan kita, bukan karena kejahatan kita, gitu. Nah itu. Jadi jangan pernah malu ya menjadi saksi Tuhan. Jangan pernah malu bersembunyi bahwa kita ini orang Kristen mau kepada siapapun. Mari saya di puncak itu ada 2 orang saya injili itu. Ya, satu asli orang Sunda, satu orang Jawa Tengah tapi punya istri orang Sunda. Satu yang jual es krim, satu yang jual bakso. Ya, bakso. Saya ajak ngobrol mereka. Ya, dari hal-hal yang sifatnya umum. Lalu ceritakan tentang Yesus yang mati bagi dia, menderita bagi dia dibangkitkan. Nah, dia bertanya, kok Tuhan bisa mati? Saya jelasin lagi. Bukan Tuhan yang mati. Yesus sebagai manusia mati untuk berkorban bagi diri Bapa dan bagi saya. Tapi kalau percaya, kalau nggak percaya tidak. Kata Bapak sekarang ini punya kepastian keselamatan nggak? Dia diem, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Pak, kita jangan sampai udah susah di dunia ini, nanti akhir hidup kita susah pula. Nah, kan? Nah, sekalipun dia bilang kalau satu hari dia dengan dagang bakso biasa dapat 700 sampai 800 ribu loh per hari keliling, itu luar biasa itu. Kalau 10 hari aja udah berapa? Udah 8 juta ya. Nah, saya tanya berapa Bapak aja dapatnya satu hari ini keliling begini? Bisa 700 sampai 800. Wih, besar juga ya Pak. Nah, anaknya Bapak berapa? Hanya 2, cukup 2. Mau nambah lagi? Tidak. Kalau nambah lagi itu membuat penderitaan katanya. Ya, sekarang ini anak-anak harus sekolah lebih pintar dari bapaknya, dari orang tuanya. Oh, bagus juga pemikiran begitu. Nah, gitu. Yang satu lagi yang gua jualan es krim udah 13 tahun menikah, istrinya selingkuh. Wah, membuat dia sakit hati luar biasa. Tapi udah 5 tahun terakhir sudah menikah lagi. Nah, itu luar biasa. Hatinya gimana itu? Tenang nggak? Tidak tenang. Nah, supaya hatinya tenang harus hadir Yesus dalam hidupmu. Tapi dia hanya senyum-senyum, tidak mau. Ketika saya menyampaikan kebenaran tentang Yesus itu orang gusar, pasti gusar. Tapi kalau bicara secara umum tentang agama itu biasa. Tapi ketika bicara tentang Yesus itu adalah kebenaran, pasti orang gusar, nggak siap. Jangan gitu. Ya, Pak, saya belum selesai, jangan berdiri dulu bicara. Ya kan gitu. Ya karena sudah dimulai dengan ramah, ya, dengan penerimaan yang lain, ya. Oke. Jadi dikatakan di sini, murid-muridnya yang mengikuti Yesus dijanjikan hadiratnya, yaitu apa? Penghormatan dari Bapa. Yesus itu dengan kematiannya, kebangkitannya dihormati oleh Bapa. Mari katakan pengakuan iman rasuli ya. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu maksudnya penghormatan, bukan duduk seperti kursi 2 gitu, ada 2 sebelah kiri dan kanan. Jangan diartikan secara fisik seperti orang lain mengartikan. Itu artinya secara rohani diberikan penghormatan. Misalnya ketika Stefanus mati di rajam batu karena imannya kepada Yesus, termasuk ada Rasul Paulus pada saat itu masih Saulus, katakan dia mati, lalu Yesus berdiri menyambut Stefanus. Nah, kata berdiri itu berarti memberikan penghormatan karena imannya. Dia mati martir karena imannya kepada Yesus. Nah, setiap pengikut Yesus, kalau Bapa menghormati Yesus, maka Bapa juga menghormati kita semua pengikut Yesus. Amin.
Ya, kita dihormati oleh orang lain aja senangnya luar biasa. Dan berikutnya, penerapan dari Yesus itu adalah rela hidup sederhana atau ditolak dunia demi nilai kekekalan. Kan seringkali kita ditolak ya. Kalau udah Kristen ya. Ya. Nah, kenapa, Mang? Aduh, enggak deh, enggak, gitu. Saya tahu Kristen itu kan kafir. Oh iya benar, kafir. Itu kayak firman. Itu aja. Lalu saya sakit hati kalau bilang orang Kristen itu kafir, mentuhankan manusia. Masa Tuhan mati? Nah itu. Karena nggak paham, jadi kita maklumi aja. Nah, jadi kita harus ya, demi kekekalan kita hidup sederhana di hadapan mereka. Jangan terlalu menunjukkan kemegahan dunia, ya. Nah itu, jangan menunjukkan kemegahan dunia, menunjukkan oh saya ini diberkati oleh Tuhan dengan cara-cara menunjukkan seperti itu, tidak. Kemudian berikut penerapannya, melayani orang lain dengan rendah hati meskipun tidak terlihat mulia. Betul, ini betul. Yesus melayani itu direndahkan oleh orang-orang Farisi, direndahkan oleh orang ahli Taurat yang menempatkan dirinya yang selalu ada di bait Allah, terhormat, dihargai, dihormati. Ketika Yesus melayani orang-orang miskin, perempuan yang berzina, ya, supaya dia bertobat, jangan melakukan berzina lagi, itu direndahkan. Ketika melayani, memberikan kesembuhan di hari Sabat, itu kan? Nah, banyak tuduhan-tuduhan kepada Yesus dari Farisi oleh Taurat. Yesus itu tidak pernah pilih-pilih namanya pelayanan. Ya. Dia melihat semuanya, siapapun, entah itu orang miskin, entah itu orang kaya, orang bekerja, nelayan, apapun, pemungut cukai, yang jahat pemungut cukai pun dilayani. Luar biasa, pemungut cukai itu kan pajak ya. Nah, dilayani oleh Yesus. Penjahat di sampingnya Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Yesus katakan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Wow. Jadi, tapi hamba Tuhan sekarang ini banyak melayani karena uang. Ya kan? Bahkan mengumpulkan orang yang bukan jemaatnya, dikumpulkan gitu ya. Satu tempat, lalu laporkan ini jemaat kami supaya dapat sumbangan. Itu banyak gereja sekarang seperti itu. Bahkan ada di dekat kita, ya kan begitu ya. Jadi supaya ada pengakuan gereja itu benar dapat duit kan gitu ya. Ya. Nah, kemudian harus mengutamakan kehendak Allah di atas kepentingan pribadi. Nah, ini penting. Ya. Banyak orang sekarang melayani tujuan untuk apa? Kampung tengah. Menyelamatkan perut supaya bisa makan, bisa minum. Nah, itu bukan kehendak Tuhan, kehendak diri sendiri. Jadi harus mengutamakan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Pertanyaan yang terakhir, coba kita perhatikan. Apa yang dapat dipelajari dari respon Yesus terhadap permintaan orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengannya? Dikatakan kami ingin bertemu dengan Yesus. Situ. Ya di sini ada kata tadi, ya permintaan dari orang Yunani katakan kami ingin melihat Dia. Kami ingin melihat Yesus. Nah, ini melihat Yesus ini pengertiannya melihat secara fisik. Ya. Ya. Memicu Yesus untuk mengumumkan bahwa waktunya telah tiba saat Dia dimuliakan melalui salib. Dia beritahu tuh bahwa waktu sudah saatnya, sudah tiba saatnya saya akan menderita dan disalibkan dan mati. Itu diberitahu jauh sebelum Yesus ya mati di kayu salib. Dia diberitahu kepada murid-muridnya. Untuk apa ini? Supaya mengubah cara berpikir, perspektif dari murid-muridnya, juga orang-orang Yunani Yahudi pada saat itu. Jangan pengertian mereka itu bertemu Yesus itu hanya secara fisik. Karena Yesus secara fisik di dunia ini kan terbatas. Berapa tahun? Berapa tahun orang? Yesus itu dia. 3,5 tahun. Hah? 3,5 tahun. Baik dong. 33,5 tahun. Ya. Nah, 33,5 tahun. Dia tidak ada di negara lain, hanya ada di mana? Israel, kan? Berarti terbatas dong secara fisik kan? Jadi bukan pertemuan secara fisik itu yang terpenting.
Ya, bukan itu. Ya, bersyukurlah mereka murid-murid para rasul bisa melihat secara fisik. Tapi kita yang tidak ada di zaman generasi itu, di zaman itu, kita ada sekarang ini, sudah jauh 2000 tahun yang lalu. Tidak sekarang itu nggak bisa mengerti dengan secara fisik, tapi bertemu secara rohani, ya, rohani. Maka itulah yang dikatakan Yesus. Melihat Yesus jangan secara fisik, tapi melihat Yesus itu dengan makna secara rohani, itu perjumpaan dengan Yesus melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka dikatakan dengarlah firman. Ayo kita baca dulu. Roma 10 ayat yang ke-9. Baca Roma 10 ayat 9. Ona baca dulu Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Saya tidak dengar, mungkin orang lain dengar, saya baca lagi ya. Dikatakan, jika engkau mengaku dengan apa? Mulutmu. Mengaku dalam hal apa? Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Wow. Perlu pengakuan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Jadi berarti betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus supaya kita diselamatkan, mengaku dan percaya. Maka dia 10 itu. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan sehingga diselamatkan. Wow, ya. Nah, ini penting sekali. Inilah menjadi satu respon. Ketika orang tidak mengakui kematian kebangkitan Kristus sampai matinya dia, itu sudah dipastikan masuk neraka. Sudah pastikan. Jangan sampai di antara kita kelompok KTB yang demikian. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi pribadi. Ya. Perhatikan ya. Sudahkah saya tanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah saya rela kehilangan reputasi, kenyamanan demi kebenaran? Artinya, rela nggak kita dikucilkan, direndahkan orang karena iman kita kepada Kristus? Atau justru kita malu menanyakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus? Banyak orang demi uang, demi jabatan, identitasnya sebagai orang Kristen itu disembunyikan. Bahaya. Hati-hati. Kalau kita malu mengaku Yesus Kristus di depan orang lain, maka Yesus pun akan malu dengan kita. Ya kan gitu. Bukan? Ya, tidak menerima kita. Hati-hati, bukan berarti Yesus dikejam, tidak. Ya. Jadi itu. Jadi jangan karena demi kenyamanan dunia kita menyangkal iman kita kepada Yesus. Demi uang, demi apapun itu tidak boleh. Amin. Amin. Enggak ada amin ini? Amin. Ya. Refleksi yang kedua. Apakah Adolf, kalau misalnya nama sendiri, apakah Adolf merenungkan dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dalam pelayanan sehari-hari? Harus siap. Penderitaan kita bukan penderitaan perbuatan dosa ya. Bukan penderitaan karena kemiskinan ya. Tapi penderitaan kita karena iman kepada Yesus. Ya. Ya, tanggal di sini kalau kira saya setelah saya tahu pendeta. Nah, dulu masih mau menerima kalau pas lebaran kita kasih makanan masih diterima gitu kan. Nah, tapi setelah tahu pendeta mungkin diterima tapi dibuang. Akhirnya kita pun tidak pernah ngasih lagi dan mereka pun tidak ngasih lagi. Itulah keadaan kita di tengah-tengah masyarakat toh. Ya kan? Tapi kita kan nggak boleh membenci mereka. Justru mengasihi mereka. Ya. Dulu saya ingat tuh di perumahan perwira itu kita buat menjual namanya es lilin. Es yang di plastik itu panjang dari berbagai macam rasa kan. Memang enak karena kita campur susu, campur macam-macam. Enak dimakan. Kita titip ke tukang sayur untuk dibawa keliling. Pulang-pulang habis. Nah, jadi ada dikelilingi oleh gerobak, banyak orang ngomong, es ini enak ini. Esnya enak katanya ngobrol begitu. Ini siapa yang buat? Itu keluarga pendeta yang di situ. Ketika dibilang keluarga pendeta, buang. Ngeri kan?
hanya karena persoalan makanan aja loh. Dan mulai dari situ nggak mau lagi beli. Ya apakah kita marah atau teriak? Tidak perlu pembelaan diri. Ya. Nah, ini kita ubah, jangan lagi di situ. Bahkan yang tukang gerobak pun tidak mau ambil lagi. Ya, akhirnya kita drop ke rumah-rumah orang Kristen yang kita kenal. Laku. Bahkan itu. Kita dulu tiap hari buat itu bisa satu hari 100 gitu. Ada yang rajin beli, kita antar tapi sampai hari ini uangnya nggak pernah dikasih. Orang Kristen. Setiap ditagih entar. Ya, nah itu. Kemudian apakah saya benar-benar mencari Yesus bukan hanya melihat dia secara fisik tetapi bertemu secara rohani? Banyak orang sekarang seperti itu. Kalau Yesus bisa hadir, ya saya bisa melihat dia, saya baru percaya. Ya secara fisik gak mungkin lagi kita bisa melihat. Tapi secara rohani dia bisa menaikkan dirinya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Udah banyak orang-orang agama lain. Yang kemarin juga waktu di puncak itu saya bilang, ya kalau kamu gak percaya dengan apa yang saya katakan, karena itu berasal dari Alkitab yang saya percaya firman Tuhan. Udah, ketika kamu sholat, ketika kamu sembahyang, kamu bertanya aja, Tuhan siapakah engkau sesungguhnya? Aku ingin mengenalmu. Engkaulah Tuhan yang benar. Siapa Tuhan itu? Tanya aja. Ketika sungguh-sungguh tulus untuk dengan separah seperti itu, saya yakin Tuhan akan menunjukkan dirinya. Saya gituin. Nah, kan? Tanya saja melalui cara ibadahmu. Gak usah ke gereja. Bilang begitu. Itu luar biasa ya. Nah, jadi pertemuan ada. Oh, Yesus datang ada di Keramat Senteong katanya. Orang rame-rame ke sana. Ada Yesus di mana? Di Gedung Putih. Apakah itu secara fisik? Tidak. Karena belum saatnya. Nanti akan datang ke dunia ini, menginjakkan kakinya, dan juga akan membawa kita ke tempat yang abadi, kan gitu. Dan kita akan ketemu langsung dengan Yesus. Akan ketemu langsung. Rasanya pingin cepat itu supaya nggak stres di dunia ini, kan begitu ya. Stres lihat orang rohani, hamba Tuhan, hatinya rasanya nggak terkatakan gitu hamba Tuhan tapi hatinya uang, kan gitu ya. Repot begitu ya. Luar biasa. Oke, sekarang kesimpulan. Masuk kesimpulan ya. Sebagai penutup. Nah, berarti Yohanes 12 ayat 12 sampai 26 apa yang diajarkan bagi kita? Yang mengajarkan bahwa pengorbanan adalah jalan menuju kemuliaan. Amin. Menuju keselamatan. Dengan Yesus sebagai biji gandum yang mati, berarti memberikan hidupnya agar banyak orang memperoleh keselamatan, berbuah, ya, peroleh keselamatan yang pasti. Karena itu sebagai pengikutnya kita dipanggil untuk mengikuti teladannya, yaitu berkorban, yaitu memiliki semangat pengorbanan. Layanan. Kalau seperti KTB seperti ini butuh pengorbanan. Mengorbankan apa? Kadang-kadang perlu meninggalkan pekerjaan kita, ya kan? Ya, usaha kita ataupun kegiatan-kegiatan yang lain demi untuk apa? Mendengarkan firman, gitu ya. Nah, itu jangan kita terlalu terikat dengan keadaan dunia. Oke, penerapannya melayanilah dengan rendah hati, seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita pun dipanggil melayani dengan kasih, tentu dengan sifat rendah hati. Siapapun kita, ya, harus tetap rendah hati. Jangan kapasitas yang kita miliki karena jabatan akademik, udah S1, S2, S3, S-teler, lalu sombong gitu kan. Tidak ada rendah hati kan. Ada yang demikian karena kita sudah merasa berkorban untuk gereja, sudah lakukan ini dengan ini, ya saya layak dong, saya dihargai, dihormati. Hati-hati. Penerapan yang kedua, mengutamakan kehendak Tuhan. Berarti menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya, di atas kepentingan pribadi. Bahkan dikatakan jika itu berarti berkorban demi kebaikan orang lain. Kita siap berkorban nggak untuk demi kebaikan orang lain? Harus siap. Ya, harus siap. Orang di Galatia 6 ayat 1, coba baca dulu. Galatia 6 ayat 1. Ya, Galatia 6 ayat 1. Apa dikatakan di situ? Bagaimana kita menggenapi hukum Kristus? Saudara-saudara, Ya. saudara-saudara,
Kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Ayat kedua, itu pertama. Ayat kedua, Kedua, bertolong-tolonganlah. bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Iya. Ya, bagaimana kita menggenapi hukum Kristus yang katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kan itu hukum yang pertama dan kedua kan? Hukum utama dan kedua. Nah, bagaimana kita menerapkan itu? Kita harus terbeban untuk saling tolong-menolong. Bagi orang yang membutuhkan pertolongan, jangan kita menghindar ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita buat gitu, kita kerjakan. Tidak harus uang, bisa tenaga, bisa pikiran dan yang lain. Misalnya ketika orang berduka, kita datang memberikan support gitu kan. Nah, itu penting sekali ya. Nah, ketika dia sakit, kita kunjungi, kita doakan. Nah, itu ya. Nah, itulah lakukan oleh Yesus. Penerapan yang terakhir, menjadi terang bagi dunia, yaitu hidup kita seharusnya mencerminkan kasih Kristus, yaitu menjadi saksi bagi dunia, yaitu akan pengorbanan kasihnya. Seperti lah, ceritakan tentang pengorbanan Yesus, yaitu dia telah menderita, mati di kayu salib untuk siapa, untuk apa dilakukan itu. Ceritakan, gak usah takut-takut menceritakan itu. Kita nggak bakalan dipukul, asalkan kita jangan paksa orang. Ya, ada cara hikmat Tuhan. Ya, selama saya penginjilan belum pernah saya dipukul orang. Kenapa? Karena tahu caranya untuk menyampaikan. Dengan cara dia tidak sadar kalau dia sedang diinjili. Ya kan? Kita mau mendengar dia dulu, dengar dulu tentang apa kesenangannya, kehebatannya, prestasi dan yang lain. Baru kita menyampaikan. Dan kadang-kadang minta juga begitu. Ya, jangan hanya saya dong yang cerita. Di situ juga cerita dulu. Saya pernah kesaksian tuh, ini penjadi penutup karena itu udah selesai ya, nggak selesai. Saya kesaksian di atas bus pulang dari apa itu namanya bus Kalidres ya, ada Kalidres ya dari stasiun apa itu bus apa namanya itu terminal bus ya, mau turun di Matraman. Harusnya turun di Matraman. Nah, dia orang ini turunnya di stasiun bus Pulau Gadung. Tadi kita cerita, ada dulu bersamaan tuh. Nah, saya tanya, sudah kenal-kenalan, udah karena saya tahu ada waktunya. Kenalan, cerita-cerita gitu kan. Nah, setelah udah kenalan dia bilang gini, saya tanya begini. Mas, tentu punya pengalaman yang sangat indah dan susah dilupakan, bahkan itu menjadi kenangan seumur hidup kita, seumur hidupnya Mas. Ada nggak? Oh, ada banyak. Nah, banyak. Oke, salah satunya bisa diceritakan. Kita share ini, berbagi. Oh, dia ceritakan. Oh iya, dia ceritakan lah bagaimana saya mengikuti lomba apa itu namanya itu baca Al-Quran itu ya. Apa itu Pak Paulus? Lomba baca Al-Quran itu loh. Dia menang. Hah? Hafiz Quran. Apa? Hafiz Quran. Hafiz. Hah? Hafiz kurban Al-Quran. Bukan. Hafiz Quran. Iya, baca Quran, hafiz Quran. Lomba baca Al-Quran. Ada itu bisa lokal, nasional, bahkan ada juga internasional. Itu. Ada istilahnya mereka itu saya lupa. Dia menang. Dia ceritakan waktu itu saya ikut di Riau, ikut di ini. Wah, saya menang, pulang dapat piala. Kenapa? Wah, dia cerita pokoknya panjang lebar tentang pengalaman itu. Membuat saya hati damai, tenang. Wah, gitu. Cerita panjang lebar. Udah selesai dia cerita, dia bilang, ya, tentu Mas juga punya dong pengalaman, katanya begitu. Pengalaman, berbagilah. Oke, saya sangat senang berbagi. Tuh, saya ceritakan masa lalu saya waktu saya masih SMP, SMA, bagaimana saya ini orang yang yang nakal dan yang lain sebagainya, saya ceritakan. Setelah saya ceritakan itu semuanya, tapi saya sangat bersyukur sekali. Bahkan kalau Islam bilang alhamdulillah. Setelah saya bertemu dengan seorang pribadi, saya bertemu dengan dia, mengenal dia, saya diubah oleh dia. Oh, MTQ Bang. Nah. MTQ. Dia penasaran siapa itu yang mengubah dan yang lain. Pengen tahu siapa yang mengubah saya.
Kalau di Al-Quran atau Islam, saudara kita Islam katakan dia Isa Al-Masih, tapi di kami adalah Yesus Kristus. Katanya Nabi, nggak apa-apa, harga sebagai Nabi, tapi dia bukan hanya sekedar Nabi. Saya ceritakanlah siapa Yesus, penderitaannya, dan semua yang saya ceritakan. Sampai udah harusnya turun di Matraman, belum selesai ceritanya. Udah sengaja saya ikut sampai turun. Akhirnya turunnya di Jalan Perintis Kemerdekaan yang dekat perapatan Kelapa Gading. Ya terakhir, bagaimana Mas mau percaya terima Yesus sebagai tunjuk selamat? Aku senang sih mendengarnya ceritanya, kita udah berbagi cerita, tapi maaf, saya udah punya agama. Gitu. Nanti udah jelas sekali. Tapi itu berapa lama kami bercerita itu, berarti hampir 1 jam lebih. Padahal macet waktu itu. Harusnya tinggal bayar ongkos lagi kan? Kalau turun di Matraman kan nggak, udah cukup di situ, padahal terbatas uang. Jadi balik lagi naik bis, udah bayar ongkos lagi. Itu namanya pengorbanan demi Injil. Ya, nah itu. Saya pernah menginjili juga seorang tukang jahit. Dia sudah berapa kali naik haji, ya, seorang Pak Haji. Dia kerjanya permak ya, langganan saya. Karena sudah kenal, suka bercanda. Saya ceritain tentang Yesus. Oh begitu ya. Oh ini nggak masuk akal lah ya. Kenapa nggak masuk akal? Pak Haji percaya nggak bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Iya, menurut Pak Haji Maha Kuasa itu pengertiannya, oh bisa buat ini, buat segala. Oh kalau begitu apa susahnya dia kalau menjadi manusia? Mulai dia berpikir, oh begitu ya, gitu. Nah itu. Tahu ini tinggalnya di Depok, bolak-balik naik kereta api. Waktu itu kereta api belum seperti yang sekarang. Ya, masih gelantungan, masih ada pengamen, masih kotor dan lain sebagainya. Pernah ingat kejadian dulu ada kereta api tabrakan dan banyak yang mati, ratusan orang di Depok sana? Pernah kan dengar dulu ya? Karena tabrakan. Nah, salah satunya korbannya dia. Tapi saya bersyukur dia sudah dengarkan Injil. Nah, kan? Sehingga nanti kalau saya mau ketemu lah lihat di neraka, ini Pak, Pak yang pernah saya makanya percaya dulu. Kalau nggak percaya nggak tepatnya di situ. Dan itu. Ya, artinya mari kita terus menjadi saksi Tuhan kapanpun dimanapun, ya. Tuh ya, makasih. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini berkorban, pengorbanan. Amin. Ingat, pengorbanan Yesus berarti Tuhan menuntut kita juga untuk berkorban. Amin. Serahkan kembali kepada Rona dan terima kasih kepada semua yang bergabung di TikTok. Kiranya Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Kami akan adakan KTB kelompok itu bersama Immanuel dengan topik yang berbeda yang akan kita diberkati dengan firman Tuhan. Silakan menanti bertemu ya hari Kamis jam 6:30. Shalom, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.